Anak saya 3 perempuan semua, bego, bego. Umar siapa? Umar Bakri. Udahlah, Pak. Kalau Bapak jujur nanti saya kasih pulsa, Pak. Daripada nipu orang kan iya, Pak. Jadi gimana ini, Pak? Ini bapak orang tuanya. Iya, betul. Saya sendiri. Saya orang tuanya, Pak. Iya, atas nama dengan bapak siapa saya berbicara ini? Dengan Pak Suparno, Pak. Siapa? Iya, Parno. Pak apa? Suparno. Tinggal di mana? Saya tinggal di Rokan Hulu ini, Pak. Emang ada apa dengan anak saya, Pak? Nah, coba ibu. Jadi ini nama lengkap anak bapak siapa? Nama lengkap anak bapak ini Nama anak saya Umar, Pak. siapa? Umar Pradana. Umar Pradana tinggalnya masih bersama bapak. Masih, Pak. Kan dia belum nikah, Pak. Jadi masih tinggal satu rumah sama saya, Pak. Belum nikah. Iya, belum nikah dia, Pak. Masih jomblo, Pak. Belum ada yang mau soalnya. Halo. Iya, gimana, Pak? Nah, jadi tadi izin pamit keluar rumah mau kemana katanya Umar? Ya, bilangnya sih dia tadi mau berangkat dodos. Habis dodos paling mancing. Posisi bapak saat ini lagi di mana, Pak? Saya lagi di Pasir Luhur ini, Pak. Maksud saya, ini bapak di rumah atau di luar rumah? Iya, di rumah saya, Pak. Di rumah. Bersama siapa? Ya, sama biungnya jendol lah, Pak. Iya, sama istri. Berarti nggak sendirian dong namanya, Pak ya? Iya, karo bojo, Pak. Bojo. Biungnya jendol. Ngerti apa, ora? Jadi itu istri bapak sudah dengar. Oh, nggak tahu dia, Pak. Dia lagi itu buntel tempe itu di Jawa Oh ya tuh. sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya bisa saya jelaskan permasalahan Umar ini. Oh iya iyalah, Pak. Iya, saya soalnya deg-degan terus ini. Bikin mobil-mobilan pun jadi terganggu kayak gini. Konsentrasi saya memikirkan anak saya, Pak. Jadi tolong jelaskan, Pak, ada apa ini sebetulnya, Pak, dengan anak saya? Ah, di sini kan pengakuan anak bapak tadi sama saya dijebak oleh temannya. Dia dititipkan satu bungkusan yang tidak diperiksa terlebih dahulu apa isi dalam bungkusan tersebut. Pada saat kami periksa, Pak, dalam bungkusan itu kami ada menemukan satu paketan kecil narkotika golongan 1, yaitu sabu-sabu seberat 0,5. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Umar. Saya tahu Bapak setel. Jadi ini kan anak bapak mengaku pada saya dia tidak pernah menggunakan narkoba. Saya hanya disupport Pak, begitulah pengakuan anak bapak tadi sama saya. Makanya kami menghubungi bapak, kami mau bertanya sama bapak. Jadi sebelumnya pernah bapak lihat anak bapak ini menggunakan atau menggunakan narkoba? Ya nggak pernah lah, Pak. Dia kan anaknya baik, Pak. Penurut lagi dia. Nggak pernah melawan sama orang tua, Pak. Jadi saya nggak percaya kalau dia menggunakan narkoba, Pak. Coba bapak menyendiri dulu Pak, masuk ke dalam kamar saja bapak bicara sama saya Pak, bisa? Oh iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebentar saya masuk kamar dulu ya, Pak ya. Ya, oke, Pak. Sebentar, Pak. Ya Allah, Umar. Kok gitu lah kau ya, Mar. Kayak nggak dididik aja kau. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Udah di kamar nih, Pak. Sudah pernah bapak lihat anak bapak ini menggunakan narkoba ataupun memperjualbelikannya? Enggak, Pak. Jangankan narkoba, Pak. Minum bodrek aja dia muntah, Pak. Jadi saya nggak percaya, Pak, kalau dia pemakai narkoba, Pak. Iya, karena kami pun dari kepolisian tadi kan telah melakukan tes urin terhadap anak bapak Umar. Kami di sini mendapatkan hasil COVID anak bapak memang mengkonsumsi. Sabu ya, Pak? Iya. Jadi ini kan kami belum sampai di kantor Pak, masih di jalan. Karena di sini tadi atas permohonan anak bapak sama saya. Kalau gitu minta tolong, Pak. Saya mau bicara sama Umar sebentar aja, Pak. Iya, Pak. Minta tolong, Pak. Saya mau bicara sama Umar, Pak. Tolong kasih HP-nya sama dia, Pak. Sebentar. Dengarkan saya dulu sebentar. Saya kan belum selesai menjelaskan Pak ya. Itu anak bapak masih kami amankan dalam ujian kami agar tidak cepat tawar-tawar. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di sini kan anak bapak tadi memohon kepada saya agar permasalahan ini jangan sampai dibawa ke jalur hukum dulu. Dia tidak ingin dipenjarakan. Makanya kami menghubungi bapak selaku orang tuanya Umar. Jadi ini untuk tindak lanjut permasalahan anak bapak bagaimana? Ini kita proses dengan jalur hukum atau kita antarkan pulang ke rumah bapak, kita bicarakan secara kekeluargaan. Ya, kalau bisa saya minta tolong lah, Pak. Ya, bukan saya istilahnya menjelekkan atau merendahkan institusi Bapak. Tapi saya kan nggak mau ribet. Jadi tolonglah, Pak. Saya minta, ya kalau bisa koordinasi dulu. Saya minta damai aja sama keluarga, gitu, Pak. Jadi, ya saya mohon lah, Pak. Gitu, bisa, Pak, kan? Ya, siap, siap.
Jadi begini saja lah Pak ya, karena di sini pun waktu kami singkat, kami tidak bisa berlama-lama di jalan karena di sini kan takut untuk pantau wartawan Pak ya. Nah, jadi maksud saya kalau memang ini Bapak meminta secara keluargaan, di sini Bapak harus bisa berjanji kepada saya untuk menjaga permasalahan ini. Cukup dulu Bapak seorangan yang tahu. Jangan sampai Bapak ceritakan sama siapapun dulu sebelum kami sampai di rumah Bapak bersama anak Bapak. Ngerti? Karena ini kan kami mendamaikan anak Bapak masih di luar kantor, kami masih menutupinya dari pihak-pihak kantor kami. Jadi apabila ini masalah sampai ke telinga wartawan ataupun pihak-pihak kantor kami Pak, di sini kami dapat merasa dipecat ataupun dimutasikan karena membantu permasalahan narkoba. Ngerti? Oh iya Pak, iya Pak. Saya paham Pak, saya paham betul Pak. Kalau masalah itu saya paham Pak. Iya, jadi Bapak bisa janji menjaga masalah ini dulu sebelum kami sampai di rumah. Iya Pak, insya Allah saya janji Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Kerjasama yang baik dengan kami kepolisian di sini Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Oke Pak. Iya, dan di sini kan Pak, ini handphone Bapak dan handphone saya jangan pernah mati dan jangan pernah terputus sampainya kita di rumah Bapak bertatap muka dengan anak Bapak. Karena ini adalah menjadi bukti bagi kita apakah Bapak di sana dapat jaga masalahnya atau tidak. Jadi sekecil apapun di sana Bapak berbisik, di sini kami dapat mendengarkannya. Paham? Iya Pak, paham Pak. Paham banget Pak. Nah, dan apabila ini handphone Bapak mati Pak, di sini perdamaian kami batalkan ya. Janganlah Pak, jangan Pak, mohon Pak, jangan Pak, mohon Pak. Jangan begitu Pak. Iya, makanya handphone Bapak jangan sampai mati Pak. Itu kesepakatan kita Iya ya. iya Pak, iya Pak. Tapi Umar mana Pak? Saya mau ngomong sebentar sama dia Pak. Bagaimana? Saya mau ngomong sebentar aja sama Umar Pak. Bisa, itu hak Bapak, tapi itu anak Bapak masih ada di dalam mobil yang kami masih diamankan Pak. Nanti sembari saya mengantar pulang Bapak setelah bicara dalam mobil pribadi saya Pak ya. Pak, iya Pak. Jadi Bapak sudah paham yang saya katakan? Iya paham Pak. Pokoknya begini aja lah Pak. Pokoknya masalah Umar tolong Bapak kondisikan lah bagaimana bagusnya. Ya pokoknya saya nggak mau pusing. Nanti masalah dana saya ya cari-cari dulu lah Pak. Entah entong entah apa nanti saya jual nanti untuk notisnya Pak ya. Nih ya, di sini bukan arahan Bapak yang mau saya ikuti, tapi arahan komandan saya Pak ya. Di sini saya punya komandannya. Ya, jadi di sini kan pimpinan saya tadi telah mau menandatangani berkas-berkas pembebasan anak Bapak ini. Tapi yang dimana beliau di sini kan meminta jaminan ataupun tanda ikatan. Coba Bapak jujur dan terbuka kepada saya, karena di sini kan pimpinan saya tadi meminta 5 juta. Apakah Bapak sanggup dengan dana 5 juta yang diminta pimpinan saya, atau Bapak minta pengurangan? Sanggup Pak, saya sanggup Pak. Ya pokoknya tenang aja lah Pak. Untuk masalah dana perdamaian nanti kita bicarakan sampai di rumah Bapak saja. Benar kan? Ya, tapi di sini kan pimpinan saya butuh bukti. Maksud saya, agar ini pimpinan saya menandatangani berkas-berkas pembebasan anak Bapak ini dan saya diizinkan mengantarkannya pulang. Yang bisa Bapak salurkan saat ini sama pimpinan saya ada berapa uang Bapak? Ya paling cuman tabungan saya cuma 400.000 Pak. Kemarin ada itu jual miniatur 1 unit itu cuma 400.000 paling Pak. Iya. Ya dengan duit segitu saya jadi bingung Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah Umar dengan duit 400.000 ini Pak. Saya jadi pening ini Pak rasanya Pak. Begini saja lah maksud saya Pak. Itu Bapak kirimkan dulu 5 juta ke nomor rekening komandan saya bisa? Ya bisa Pak, bisa Pak. Yaudah, jadi sekarang Bapak kalau berangkat ke buka ATM berapa lamanya? Ya sekitar 1 jam gitulah Pak. Ya sudah, jadi sekarang Bapak berangkat ke buka ATM, nanti sampai di buka ATM saya berikan nomor rekening pimpinan saya Pak ya? Iya Pak. Pak, saya mau ngomong sebentar sama Umar bisa Pak? Boleh Pak, karena sudah saya katakan itu hak Bapak. Di sini anak Bapak tidak ada apa-apa Pak. Apabila nanti anak Bapak ada lecet sedikit sampai di rumah Bapak, Bapak bisa tuntut saya. Di sini yang kami takutkan adalah wartawan Pak ya. Jangan nanti karena membantu anak Bapak di sini kami dipecat. Jadi nanti sembari saya mengantar pulang anak Bapak kan dipindahkan ke dalam mobil pribadi saya. Jadi Bapak bicaralah sepuasnya. Mengerti? Ya mengerti Pak. Jadi sekarang Bapak berangkat ke ATM untuk menjaga keamanan kita Pak. Ini handphone Bapak biarkan tetap terhubung seperti ini. Cukup Bapak kantongi saja karena kami di sini mau mendengarkan Bapak di sana Pak ya. Iya saya kantongi HP-nya Pak. Sekarang Bapak berangkat handphonenya dikantongi. Ya oke. Ya sudah, handphonenya yang terpenting jangan dimatikan Pak ya, dikantongi aja. Oke Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Pangkatnya apa Pak? Dari Polres mana Bapak ini? Nama saya Victoria di Pak Setel. Oh, Victoria Setel apa? Victoria Krekel apa? Endel? Bapak apa? Woi Pak, Bapak itu udah nipu orang Pak.
Berdosa tahu nggak Bapak itu? Jangan diteruskan menipu orang Pak. Itu perbuatan tidak baik itu Pak. Apa? Udahlah Bapak jujur aja Pak. Nanti saya kasih pulsa Pak. Udah sayang banget nelpon saya. Udah lama tadi pulsa Bapak nanti habis Pak. Saya tahu dari tadi anjing. Maka saya berikan nomor rekeningnya binatang. Ya udah Pak. Makanya Bapak jujur aja Pak. Karena yang Bapak tipu ini lebih hebat daripada Bapak ya. Jangan coba-coba nipu saya Pak. Ya jujur aja Bapak tinggal di mana biar saya tangkap Bapak itu. Kenapa saya jadi sama Bapak? Anak saya 3 perempuan semua, bego. Umar siapa? Umar Bakri. Udahlah Pak. Kalau Bapak jujur nanti saya kasih pulsa Pak. Daripada nipu orang kan berdosa Pak. Nanti saya kasih pulsa Pak, betul Pak. Jadi Bapak mau ngasih saya pulsa? Rendahan sekali saya Bapak buat. Iya, Bapak memang rendahan Pak. Kalau Bapak nggak rendahan nggak nipu orang Bapak itu. Mungkin gaji saya lebih besar dari gaji kamu ya. Pak Ul, kalau gaji Bapak besar kenapa Bapak masih nipu orang? Tolol.